kasih Mbak Ulfa, share screen. Selamat datang di hasil presentasi kelompok B. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Saya Andina, saya akan perkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu terdiri dari Bowo, Oya atau Rohayati, dan Setiadi. Mereka ini sebetulnya, kenapa kita berempat? Karena kita peleburan dua kelompok, dari kelompok A dan kelompok B. Makanya kita mulai dari kelompok B. Oke, kami menamakan dashboard kami Aku Anak Sehat. Sebab apa? Sebab data yang kami pilih ialah data angka gizi buruk pada bayi di Jawa Barat. Nah, kenapa kami memilih data tersebut? Halo? Oke, kenapa kami memilih data tersebut? Sebab kami melihat kami punya concern tinggi juga terhadap kenapa bayi-bayi yang lahir di Jawa Barat ini memiliki angka gizi yang buruk. Tidak hanya gizi kurang, tapi gizi buruk ya. Jadi mereka betul-betul kekurangan nutrisi. Dan kami ingin tahu apa sih sebenarnya yang bisa meningkatkan risiko angka gizi buruk pada bayi tersebut. Dan kami melihat di data Open Jabar juga terdapat angka kehamilan ibu dan juga melihat indeks kesehatan. Jadi kita ingin melihat semua data itu apakah ada hubungannya atau tidak gitu. Dan kita ingin sekali para personas yang kita tujukan ini dapat mendapat insight supaya ada aksi cepat tanggap yang bisa dilakukan oleh mereka seperti itu. Untuk personasnya, tentu saja kami ingin memperlihatkan dashboard ini kepada orang-orang Kemenkes yang tentunya bergerak langsung terjun ke dinas kesehatan, dan dinas kesehatan kota atau provinsi ini yang akan terjun langsung ke masyarakat melalui puskesmas biasanya. Dan mereka, setahu saya, biasanya tidak bergerak sendirian, tapi juga ada semacam NGO yang saya tahu itu namanya CISDI. Dia itu bergerak di bawah WHO dan tugas mereka itu katakanlah seperti peneliti bidang kesehatan, dan mereka nge-push pemerintah melalui Kemenkes dan di bawahnya Dinkes itu untuk nge-push policy maker, dan mereka bisa pada nantinya melihat melanjutkan setelah melihat dashboard kami, melanjutkan dengan riset kualitatif dan melihat apakah faktor dari tingginya angka kehamilan ibu itu berkorelasi terhadap angka gizi buruknya gitu. Dan tentu saja kita berharap mereka bisa melanjutkan dengan membuat kebijakan tata kelola pelaksanaan programnya, sehingga ya mungkin keluarga berencananya bisa dikencengkan lagi gitu. Oke, di How Might We ini kita pengen sekali, tentu saja kita harus memprioritaskan daerah mana nih yang punya angka gizi buruk pada bayi. Karena kan dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, tentunya pemerintah harus melakukan aksi yang cepat terhadap paling tidak 10 kota kabupaten yang memiliki bayi-bayi dengan gizi buruk tersebut. Maka itu sebenarnya kan kita belum tahu ya apa program yang tepat untuk memberikan menekan angka gizi buruk bayi ini. Maka itu kita coba lihat korelasinya terhadap angka kehamilan ibu juga indeks kesehatan. Oke, ini yang kita bayangkan sebelum membuat MVP-nya, di mana user ini atau orang-orang dari Dinkes dan peneliti tentu saja perlu melihat area ya. Kita pengennya mereka melihat area mana yang paling tinggi. Dan mereka juga bisa memilih tahunnya, dari tahun ke tahun apakah terjadi peningkatankah atau penurunan, seperti itu. Lalu ketika mereka memilih salah satu kota atau kabupaten, angka-angka analitiknya juga akan muncul. Dan seperti itu nanti kita akan melihat usernya flow-nya akan seperti itu atau tidak gitu. Hi-Fi mockup-nya kita bikin di Figma, dan tentu saja Figma ini sebetulnya karena alat yang baru ya buat kami, jadi kita
treatmentnya tidak terlalu high-fi juga sih, tidak bisa diklik, tidak bisa dikorelasikan antara satu gambar ke yang lain. Jadi kami hanya membuat screenshot seperti ini, dan ini sudah melalui berbagai edit ya, dan kita ingin sekali ketika usernya datang, dia langsung graph semua insight-nya dalam satu halaman. Jadi kita nggak mau terlalu ribet gitu sih. Untuk dataset, karena Tableau sendiri menggunakan Excel, jadi kita wranglingnya langsung aja pakai Excel. Kita nggak pakai Python, sebab dari Python nanti juga akan kita ekspor lagi ke Excel. Kecuali kalau misalkan nanti mereka ingin otomasi, mungkin kita bisa pakai Python gitu. Data yang kita kumpulkan ada di sebelah sini, dari jumlah bayi gizi buruk, jumlah ibu kehamilan, dan indeks kesehatan juga. Dan karena kita akan menautkan kota kabupaten ini dengan data geografis, kami menggunakan geographical data dari GADN 36 IDN dan dalam format SHP. Oke, kita akan lihat dashboardnya seperti apa. Sebentar. Saya belum bisa cek ininya. Oke, apakah sudah muncul? Sudah. 1 menit lagi ya, Kak Endang. Oke, sorry. Waduh, ternyata baca juga. Jadi berikut petanya, dan di sini kita bisa kumpulkan ke periode semua. Kita ambil 3 tahun, dan 3 tahun ini kita bisa melihat 10 kota mana saja yang terdapat angka gizi buruk pada bayi. Kalau misalkan kita melihat di sini, ternyata angka jumlah kehamilan ibu, ini kita bagi 100 supaya angka gizi buruknya ini ya terlihat naik turun ya. Kita melihat kok sepertinya tidak ada korelasi ya. Jadi angka kehamilan ibu ini kurang lebih sama gitu. Tapi kita bisa, maka itu kenapa kita membuat korelasi scatter plot untuk melihat, oh ternyata dari jumlah ibu hamil, average jumlah ibu hamil ini berkorelasi positif terhadap jumlah bayi gizi buruk. Maka itu mungkin nanti peneliti kesehatan dapat melakukan program, membuat proposal program di mana menyasar kota-kota yang memiliki angka gizi buruk tertinggi. Ya. Misalnya kita lihat di Kabupaten Bogor ya. Di sini kenapa sih kota penyangga Jakarta dia yang paling banyak gitu loh terdapat angka bayi dengan gizi buruk gitu kan. Jadi mungkin dia bisa melihat apakah ada korelasinya dengan dia ada di sekitar Jakarta atau tidak gitu. Karena kita juga dapat melihat, sorry sepertinya internet saya kurang ini ya. Tapi di sini nanti seharusnya kalau misalkan teman-teman mau main ke link kita, itu akan berubah di sini angkanya sesuai kotanya masing-masing seperti itu. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Sembari ini kita tunggu, mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman? Ya, terima kasih untuk grup B atas pemaparannya. Dari kelompok lain, mungkin ada yang mau ditanyakan, diperbolehkan langsung unmute dan atau lewat chat Zoom. Oke. Atau Kak Cahya ada yang saran-saran atau komentar? Oke. Gimana kalau dari teman-teman dulu, ada yang penasaran atau ingin bertanya sesuatu? Nih siapa nih yang lagi open cam? Mas Ari mau nanya kah Mas Ari? Ya boleh. Oke. Makasih waktunya. Jadi Mbak Andina, makasih presentasinya. Saya cuma mau nanya di luar dari konteks indeks kesehatan terkait dengan kehamilan dan gizi buruk, kira-kira ada, karena kan hubungan korelasinya nggak one to one ya, maksudnya regression correlationnya cuma 0,5. Kira-kira ada faktor apa saja lagi yang kira-kira bisa ningkatin improve korelasinya menurut pihak tim ya. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang punya ide untuk karena dari segi statistik, aku rasa sih sebetulnya
kalau hanya menghubungkan angka gizi buruk dengan jumlah kehamilan ibu, tentu saja itu tidak korelasi yang belum tentu akan berkorelasi positif sampai ke 1 ya, sebab kita melihatnya tentu saja faktornya akan banyak sekali yang mempengaruhi gitu. Di sini kita ingin berusaha memperlihatkan kepada terutama peneliti kesehatan di Dinas Kesehatan nantinya itu untuk melihat persebarannya terlebih dahulu. Dan tentu saja setelah nanti ada survei kualitatif dan lebih ketahuan lagi, lebih mendalam lagi kenapa sih si bayi-bayi di sekitar situ memiliki angka gizi buruk, apakah ada kepercayaan masyarakat mengenai anak-anak umur 2 bulan udah boleh dikasih makan loh, misalkan gitu. Misalkan kualitas air susu ibunya ternyata turun loh, itu kan juga kita harus memperdalam lagi seperti itu. Jadi di sini kita ingin melihat apakah jumlah kehamilan ibu yang korelasi, yang maksudnya tentu saja mungkin asumsi kita anaknya jadi banyak dalam satu keluarga, dan kita melihatnya mungkin hipotesanya dengan jumlah anak banyak harus banyak mulut yang diberi makan sehingga kualitas makanan yang bisa mereka berikan kepada bayi yang baru lahir itu tidak terlalu baik seperti itu. Maka itu mungkin dari data-data lainnya sepertinya kurang bisa menguatkan asumsi kita ya, atau hipotesa kita terhadap angka bayi gizi buruk ini gitu sih. Oke, thank you. Mas, siapa tadi? Sorry, Aditya ya. Gimana Kak Aditya? Ada feedback? Oh iya benar. Gimana? Iya enggak, make sense. Soalnya memang kalau lihat dari indeks kesehatan itu, dari data itu dia memang multilinear regression ya. Maksudnya dia banyak parameter yang menentukan hasil akhir indeks kesehatan yang rendah. Iya. Jadi memang nggak bisa hanya single correlation kayak gini. Thank you Mbak. Good job. Oke, makasih pertanyaannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Baik. 3, 2, 1. Oke. Nggak usah. Kalau misalnya nggak ada, terima kasih atas kelompok B atas pemaparannya. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya ya Kak. Kita kasih applause dulu untuk grup B.